Hai semua, buat kalian yang udah menonton dan mengaktifkan tombol subscribe, Mimin ucapkan terima kasih ya. Selamat menonton. Suatu hari, saat Mijung mencari alamat Eunmi, Mijung pun mendengar kalau ayah Eunmi memukulinya dan meminta Eunmi untuk berhenti sekolah lalu bekerja agar bisa membelikannya alkohol. Mijung pun datang dan menolongnya dan memberitahu kalau Eunmi sedang hamil. Mendengar itu, ayahnya pun mencari sesuatu untuk membunuhnya. Tapi Mijung mendorong ayah Eunmi hingga pingsan. Melihat Eunmi disiksa ayahnya, Mijung pun mengajak Eunmi bersamanya. Kisah itu membuat Jinhee tepuk tangan. Tapi ibunya berkata kalau Mijung juga memintanya untuk aborsi. Mijung pun mengatakan itu karena dia masih SMU. Tapi sekarang mereka bangga pada Jinhee. Jinhee pun membela Mijung yang membuat Eunmi marah. Eunmi lalu memberitahu kalau dia baru saja mengunduh fotonya saat masih muda di sebuah aplikasi baru dan mendapatkan 12 suka. Oh? Ya. Mijung lalu berkata kalau dia harus menemukan pria yang sudah menghamili Eunmi. Melihat Mijung emosi, Eunmi dan ibunya pun membereskan meja. Mijung bahkan berkata kalau bertemu akan menghajar pria tersebut. Pagi hari, saat akan berangkat kerja, Mijung bahkan menyuapi Jinhee, sedangkan Eunmi masih tertidur. Pagi itu, Jinhee memilih untuk jalan kaki. Ketika melewati sebuah rumah tua, Jinhee berkata apa ada orang yang tinggal di sana. Ternyata Jaewon tinggal di rumah itu. Melihat Jinhee, Jaewon pun putar arah lewat jalan lain. Di jalan, Jinhee melihat mobil patroli dan beberapa media. Ternyata ada yang ingin bunuh diri. Saat Jinhee melihatnya, wanita itu seperti melihat ke suatu arah. Jinhee pun pergi ke arah tersebut dan melihat seseorang yang mencurigakan. Tapi Jinhee berhenti karena melihat wanita itu berhasil diselamatkan. Jinhee pun gagal menemukan pria tersebut. Saat keluar dari taksi, tas Jinhee hampir mengenai Jaewon. Ternyata malam itu, Jinhee bertanya apakah Jaewon tidak berniat kembali ke kantor pusat. Jaewon pun mengatakan kenapa bagi Jinhee semuanya kelihatan begitu mudah. Sehingga membuat Jinhee berjanji tidak akan bertanya kembali. Sementara itu, Eunmi pun senang karena jumlah like di fotonya bertambah jadi 15. Eunmi pun melihat foto-foto pria, lalu melike-nya. Sampai Eunmi melihat foto Dr. Park yang membuatnya terkejut. Tanpa sengaja Eunmi bahkan melike-nya dan tidak bisa membatalkannya. Saat sedang berusaha membatalkan, seorang perawat memanggilnya karena dipanggil oleh Dr. Park. Ternyata dokter memberitahu agar mereka menerima telepon dari polisi karena dia telah menuntut pria yang membuat keributan kemarin. Ibunya pun berniat menghapus aplikasi tersebut. Tapi perawat Jung melarangnya karena dia mendapatkan komisi dari setiap anggota yang direkomendasikannya. Bahkan, dia merekomendasikannya juga pada ayah perawat Lee. Saat pergantian shift, Pak Cha pun mengajak Jinhee untuk pergi minum bersama mereka, yang membuatnya hampir tidak percaya. Ternyata Jaewon dan Sojin sudah terlebih dahulu di sana. Mereka terkejut karena Jinhee sangat mahir membuka botol minuman itu. Pak Cha pun bertanya pada Jaewon kenapa dia tidak minum. Dengan santai Jinhee berkata kalau Jaewon mudah mabuk, yang membuat Jaewon langsung menuang ke dalam gelas besar dan meminumnya. Sojin pun heran melihat Jinhee yang kuat minum. Dia bahkan menantang Jinhee. Bahkan Jaewon juga ikut menambah minumannya. Saat berjalan pulang, Eunmi melihat sepasang kekasih yang sedang berkelahi. Eunmi pun menenangkan wanita yang hendak dipukul itu. Sojin dan Jinhee yang sudah mabuk pun adu pendapat tentang pekerjaan. Jinhee pun meminta maaf atas laporan yang sudah dibuatnya saat itu. Lalu berkata, tapi yang paling bersalah adalah Jinhee menuju ke arah lain. Lalu petugas Cho menyambung Polda di sebelah sana, yang membuat Jinhee mengajaknya bersulang. Sojin yang sudah mabuk pun berkata kalau dia menyukai wanita yang berjiwa seperti Jinhee. Jinhee lalu melihat petugas O dan berkata kalau dia ingin menjadi temannya sambil bermain mata. Sojin lalu mengajak untuk pergi karaoke. Saat mereka keluar, ternyata Jaewon sudah tertidur karena mabuk.
Jinhee yang sudah mabuk pun menopang Jaewon. Pak Cha lalu memberikan kunci rumah Jaewon dan meminta agar Jinhee yang mengantarnya. 인정이다. 아니 그게 아니고. Dengan tertatih Jinhee pun menopang Jaewon. Jaewon yang sudah mabuk berat pun diantar Jinhee sampai ke rumahnya. Jinhee bahkan membukakan sepatu Jaewon, lalu melihat sebuah surat pengunduran diri dan foto Jaewon yang sedang tersenyum. Tiba-tiba Jaewon bangun dan meminta botol minuman yang di tangan Jinhee. Saat akan pergi, Jaewon pun meminta Jinhee untuk duduk. Saat Jinhee akan duduk di bawah, Jaewon pun menariknya. Ternyata, Jaewon meminta agar Jinhee memberitahunya cara sederhana untuk menjalani hidup. Jinhee mengatakan kalau yang membuatnya seperti saat ini karena tinggal bersama ibu yang bisa mengubahnya. Sehingga Jaewon berkata, "Jadi aku harus tinggal dengan ibumu." Jinhee pun mengatakan agar Jaewon mencoba tinggal dengan orang sederhana seperti ibunya, atau mempertahankan teman yang seperti ibunya. Saat Jinhee permisi pulang, Jaewon kembali memanggilnya, lalu berkata, "Jinhee, kamu jahat." 쉬십시오. Saat berjalan pulang, beberapa wanita yang lewat berbicara tentang pria tampan yang baru mereka lihat. Ternyata itu teman Jinhee yang bernama Jinso, yang setiap putus dengan pacarnya, pastilah akan mendatangi Jinhee. Bahkan ibunya juga sangat menyukainya. Ibunya berkata agar dia tidak pacaran dengan Jinhee, karena kalau putus, dia tidak bisa lagi melihatnya. Tapi ternyata, Jinso adalah cinta pertama Jinhee. Saat kecil, Jinso selalu mengganggunya yang membuat Jinhee mencubitnya. 넌 왜 그렇게 생겼냐? Ibunya pun berkata kalau Jinso mirip cinta pertamanya yang meninggalkannya. Tapi Jinhee berkata kalau dia bisa tampan seperti itu karena dia menyelamatkan negaranya 3 kali di kehidupan lampau. Jadi mana mungkin bisa mirip. Mereka pun jadi ribut karena membahas cinta pertama. Jinso pun seperti sudah biasa mendengarkannya. Pagi hari, petugas Ho menyambutnya dengan ramah, kecuali Jaewon. Sedangkan Pak Cha menyebutnya Jin tersayang. Di rumah sakit, Dr. Park pun memandangi sebuah foto di HP-nya, yang membuat Eunmi penasaran. Ternyata, Dr. Park melihat fotonya, yang membuat Eunmi terkejut. Perawat Jung mengatakan kalau dokter tidak akan kenal dengan foto profilnya, dan memohon untuk tidak menghapus aplikasi tersebut, karena komisinya akan hilang. Saat berhadapan dengan Dr. Park, Eunmi selalu menghindar, hingga akhirnya mereka bertemu di ruang istirahat. Saat akan pergi, dokter pun mengatakan ingin bicara, yang membuat Eunmi sedikit takut. Tapi ternyata, dokter itu curhat dan menunjukkan foto di HP-nya, lalu berkata wanita ini memberi tanda suka pada fotoku, tapi langsung membatalkannya. Apa kira-kira dia jual mahal padaku? Eunmi pun berkata kalau wanita itu penipu. Sehingga dokter mengatakan kalau aplikasi itu penipu dan ingin menghapusnya. Eunmi pun dengan cepat membantu menghapusnya. Dokter Pak pun meminta agar Eunmi merahasiakannya. 이강숙님 얘기 좀 잘 들어줘요. Eunmi pun merasa senang. Tapi ternyata Dokter Pak kembali mengunduh dan menyukai fotonya, yang membuat Eunmi marah dan menghapus aplikasi tersebut. Eunmi yang sedang kesal pun menelpon Jinhee dan meminta untuk menemaninya minum. Saat Jinhee datang, ternyata ibunya, Mi-jung dan Jinso sudah di sana. Tiba-tiba ibunya melihat Jaewon dan mengajaknya untuk minum bersama mereka. Saat mengenalkan Jinso, ibunya berkata ini adalah cinta pertama Jinhee, tapi dia ditolak. Mi-jung pun berkata kalau dia sudah ingat di mana pernah melihat Jaewon, dan mengatakan di Akademi Polisi Jinhee. Sehingga ibunya juga baru sadar dan berkata, benar yang dipoto Akademi Polisi. Bahkan memanggil opa yang membuat Jinhee meminta maaf. Ibunya mengatakan kalau wajah Jaewon membuatnya nyaman dan mirip dengan mantan kencan Jinhee. Bahkan bertanya apa Jaewon punya kakak atau saudara untuk dijadikannya pacar. Sehingga Mi-jung mengatakan dia hanya bercanda, jangan dianggap serius. Jinhee pun mengingatkan ibunya untuk mengetahui batasan dan jangan mencampuri urusannya. Saat Jinhee, Jinso, dan Jaewon akan bersulang, Eunmi meletakkan tangannya di bawah gelas lalu berkata kalau Jinhee dalam genggamannya. Pagi hari, seorang petugas kebersihan melihat seseorang tergeletak di tanah. Dia berpikir kalau itu orang yang mabuk.
Saat mendekat, dia pun terkejut karena ternyata itu korban pembunuhan. Dan itu adalah wanita yang ingin bunuh diri saat itu. Wartawan pun berkumpul untuk mengambil berita. Jinhee tiba-tiba teringat dengan pria yang dilihatnya saat itu dan merasa kalau itu adalah orang yang sama dengan yang dilihatnya malam itu. Sebelum meninggal, wanita tersebut masuk berita kalau dia jadi terancam saat membantu seorang korban. Tapi polisi mengabaikannya karena minta perlindungan, bahkan bersikap tidak baik dan dituduh berbohong karena tidak ada bukti. Ibunya pun melihat berita tersebut dan teringat pada wanita itu karena pernah ditolongnya. Jinhee pun mencoba mempelajari kasusnya sampai tidak sadar Sojin menawarkan kopi padanya. Malam hari, Jinhee melihat ke sekeliling tempat tinggalnya. Saat ibunya tiba, Jinhee mengatakan ingin memasang kamera CCTV. Saat makan, Jinhee bertanya pada ibunya apa dia yakin wajahnya tidak terlihat saat membantu korban perampokan itu. Ibunya berkata kalau dia menyerangnya dari belakang. Tapi ternyata seseorang berhasil melacak wajah Eunmi. Bahkan orang itu seperti ingin balas dendam. Pagi hari saat bertugas, Jinhee memperhatikan seorang pria yang terlihat seperti merekam wanita di depannya dan memberitahu petugas Cho. Tiba-tiba terjadi keributan sehingga Jinhee pun keluar untuk mendatanginya. Tapi saat tiba, wanita tersebut sudah naik ke bus, sehingga Jinhee pun meminta untuk melihat HP pria tersebut. Pria itu pun menolak dengan alasan busnya sudah tiba. Akhirnya pria itu pun dibawa ke polsek, tapi tetap berkeras tidak mau memberikan HP-nya. Akhirnya Jaewon pun membujuk pria tersebut untuk menunjukkan padanya saja. Pria itu pun memberikan HP-nya. Karena tidak ada yang mencurigakan, pria itu meminta agar Jinhee meminta maaf padanya. Jaewon pun menyuruh Jinhee untuk meminta maaf. Saat Jinhee meminta maaf, pria tersebut meminta izin untuk ke toilet. Tiba-tiba ibu Jinhee dan Mijung datang dengan membawa makanan. Jaewon pun meminta agar Eunmi ke ruang konseling, hingga Jinhee bertanya apa yang terjadi. Ternyata ibunya datang untuk menjadi saksi atas laporan Dr. Park pada pria tindak kekerasan tersebut. Saat hendak mencuci tangannya, Eunmi pun berpapasan dengan pria tadi. Pria itu berhenti dan melihat Eunmi. Tapi Jinhee juga melihatnya. Bahkan saat keluar, Mijung menawarkan makanan pada pria tersebut. Di luar, pria itu memperhatikan mobil Mijung dan kembali dilihat oleh Jinhee yang membuatnya merasa curiga. Jinhee pun menceritakan kecurigaannya pada Taekyung. Tiba-tiba pria yang melaporkan lampu itu memanggilnya lalu berkata kalau lampu yang sudah diganti itu sering berkedip, lalu mati berjam-jam. Saat akan tiba, Jinhee melihat seorang pria melihat ke arah tempat tinggalnya. Saat melihat Jinhee, pria itu pun berlari yang membuat Jinhee mengejarnya. Sambil mengejar, Jinhee pun menghubungi tim patroli. Awalnya pria itu melawan, tapi Jinhee pun berhasil menangkapnya. Saat mobil patroli tiba, Jinhee pun melihat wajahnya. Ternyata pria itu yang tadi ditangkapnya. Jinhee pun bertanya siapa dia sebenarnya.